Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yudha Sudaryono dengan NIM 2000525201116 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Tujuan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang 5 dimensi bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, demikian perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Nah, sebelum sampai ke materi, kita bahas dulu apa tujuan pembelajaran 5 dimensi bisnis. Nah, di sini tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu diharap setelah melihat video pembelajaran ini, peserta dapat memahami hakikat dan peranan bisnis ditinjau dari 5 dimensi bisnis. Lalu tujuan yang kedua yaitu diharap setelah melihat video pembelajaran ini, peserta dapat memahami seluk-beluk kegiatan bisnis yang ditinjau dari 5 dimensi bisnis ini. Nah, sebelum kita lebih jauh ke 5 dimensi bisnis, ini adalah bab utamanya, yaitu ada hakikat ekonomi dan bisnis. Nah, di dalam bab ini terdapat 6 subbab lainnya, yaitu yang pertama adalah hakikat ekonomi, kedua ada etika dan sistem ekonomi, yang ketiga ada pengertian dan peranan bisnis, yang keempat ada 5 dimensi bisnis, yang kelima ada pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, lalu yang keenam ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, di sini 5 dimensi bisnis. Nah, di dalam persoalan mengenai etis tidaknya suatu kegiatan bisnis dan ada tidaknya hubungan antara tindakan bisnis dengan etika sempat menjadi perdebatan. Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu etis tidaknya suatu kegiatan bisnis ditentukan oleh tindakan kesadaran. Nah, isu ini mirip dengan persoalan apakah pisau berbahaya atau tidak. Tentu, hal ini tergantung kepada siapa pisau itu dipercayakan. Jika kepada tukang daging, tentu itu akan sangat bermanfaat. Akan tetapi, jika pisau itu berada di tangan seorang pembunuh, tentu pisau itu akan digunakan untuk membunuh. Hal ini tentu membuat pisau ini menjadi alat yang berbahaya. Untuk memahami persoalan ini, mari simak video selengkapnya. Nah, kan tadi dinamakan 5 dimensi bisnis. Nah, tentu berarti ada 5 tentunya. 5 dimensi bisnis ini yaitu yang pertama dimensi ekonomi, yang kedua ada dimensi etis, yang ketiga ada dimensi hukum, yang keempat ada dimensi sosial, dan yang kelima adalah dimensi spiritual. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang dimensi ekonomi. Dimensi ini tercipta dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah di mana ada pelaku ekonomi tersebut. Nah, dari sudut pandang dimensi ekonomi ini, bisnis itu apa? Nah, dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan merupakan ukuran efisiensi perusahaan karena keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi harta yang dikorbankan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah banyak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dari beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, sehingga sering disebut expired cost of asset. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwasanya harta itu adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Nah, mungkin di sini dimaksud harta ini dapat berupa modal untuk kegiatan usaha, mungkin seperti itu. Di sini ada faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi, terdiri atas yang pertama adalah tanah atau land, yang kedua ada tenaga kerja atau labor, yang ketiga ada modal atau capital, lalu ada kewirausahaan atau entrepreneur.
Nah, di sini kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu ada dimensi etis. Nah, definisi dimensi etis ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi etika adalah tindakan kritis tentang tidak baiknya perilaku atau tindakan seseorang dalam kegiatan bisnis itu. Lalu definisi yang kedua, menurut teori Theonom, ada ukuran penilaian menggunakan 3 tingkatan, yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan kesadaran spiritual. Nah, di sini apa sih kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan kesadaran spiritual? Nah, saya akan menjelaskannya. Kesadaran hewani ini dilihat dari sudut pandang kesadaran hewani, menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat bagi seseorang dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Nah, berarti di sini yang dimaksud dari kesadaran hewani ini, dia dianggap etis jika dia bermanfaat bagi orang lain tanpa merugikan dirinya sendiri. Nah, akan tetapi jika dia bermanfaat bagi orang lain tetapi dia tidak menghasilkan manfaat untuk dirinya sendiri, berarti itu tidak termasuk kegiatan yang etis. Hal ini berdasarkan keterangan dari kesadaran hewani. Lalu kesadaran manusiawi. Nah, dari sudut pandang kesadaran manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis. Namun, bila tindakan itu merugikan masyarakat dan alam, maka dinilai tidak etis, meskipun menguntungkan diri individu. Nah, berarti di sini dapat saya simpulkan, jika dia melakukan kegiatan bisnis yang merugikan masyarakat dan merusak alam, tapi dianya untung, itu suatu tindakan yang tidak etis. Tetapi jika dia melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri, ikut melestarikan alam, dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu dia akan termasuk kegiatan yang etis sesuai dengan prinsip kesadaran manusiawi ini. Nah, lalu yang terakhir ada kesadaran spiritual. Nah, di sini suatu tindakan dinilai etis jika tindakan tersebut bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan alam sesuai perintah ajaran agama. Nah, tentu antara kesadaran manusiawi dan kesadaran spiritual hampir sama. Tapi yang membedakan adalah kalau kesadaran spiritual ini dia bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat atau orang lain, serta alam. Nah, tapi sesuai dengan prinsip agamanya dan norma-norma atau aturan yang sudah diatur dalam agamanya. Nah, di sini dilihat dari bisnis dari dimensi etis. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah kegiatan produktif. Nah, yang pertama ini yaitu kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif, artinya kegiatan bisnis ini menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan semua orang. Sekarang ini hampir semua barang disediakan oleh kegiatan bisnis ini. Dan juga semua agama mengajarkan bahwasanya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Sementara itu, aktivitas bisnis juga tampak mendukung produksi untuk meningkatkan kebahagiaan secara duniawi. Hal ini sejalan dengan agama, baik dilihat dari kesadaran hewani, manusiawi, maupun spiritual. Nah, untuk sudut pandang bisnis dari dimensi etis yang ini tentu positif ya. Lalu di sini ketidaketisan bisnis. Apa sih itu? Yang kedua ini, jika dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan suatu tindakan bisnis atau masalah keadilan dalam distribusi keuntungan dan tindakan bisnis dalam merealisasikan keuntungan itu, isu etika muncul dalam memberi penilaian atas dampak negatif yang timbul bagi masyarakat dan lingkungan alam. Kegiatan bisnis bisa saja menguntungkan, akan tetapi bila dalam proses pembagian keuntungan itu tidak adil, maka hal itu akan merugikan pihak lain yang merasa dirugikan serta adanya kerusakan lingkungan. Hal ini tentu akan menjadikan kegiatan bisnis tidak menjadi etis, namun tidak mudah mengukur atau menilai etis
tidaknya tindakan bisnis karena tidak ada ukuran yang objektif. Nah, di sini maksudnya tidak ada ukuran pasti menilai dia itu tindakan etis atau tidak, itu tergantung pribadi seseorang masing-masing. Nah, di sini dari gambar ini dapat kita ambil kesimpulan, mungkin ada sebuah contoh, misalnya ada perusahaan jasa, dia didirikan oleh 2 orang dengan saham yang sama, dengan modal yang sama, lalu mendapat keuntungan 10 juta. Nah, si A dia mengambil keuntungannya 7,5 juta, lalu si B hanya mendapat 2,5 juta. Nah, tentu ini kan tidak adil karena di awal dia memasang modal yang sama, dia setara lah istilahnya. Tapi itu semua kembali ke perjanjian awal pembagian keuntungan seperti apa. Nah, yang gambar satunya ini ada kerusakan hutan. Nah, ini mungkin karena disebabkan adanya pembukaan lahan untuk membuat perusahaan atau membuat ya untuk bahan produksi mungkin bisa juga. Nah, hal ini tentu tidak sesuai dengan etis. Nah, lalu di sini kita masuk ke dimensi hukum. Nah, hukum dan etika tadi mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat negara sesuai dengan konstitusi yang memiliki sifat mengikat terhadap seluruh warga negara. Nah, pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi. Nah, di sini sanksi hukum ada 4. Yang pertama ada pembayaran denda, lalu ada ganti rugi, lalu ada penjara dan hukuman mati. Nah, untuk penjara dan hukuman mati ini biasanya hukumannya tindakan hukumnya cukup berat, ya seperti itu. Lalu selain ada sanksi hukum, ada pula sanksi moral. Sanksi moral di sini ada 3, yaitu peringatan berupa teguran, lalu ada denda, lalu ada dikeluarkan dari sebuah organisasi atau sebuah instansi. Sini. Menurut George, tahun 1998 ada 2 macam pandangan tentang status perusahaan. Nah, di sini yang pertama ada legal creator dan yang kedua ada legal recognition. Nah, di sini yang pertama ada legal creator, di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini berarti perusahaan ini didirikan negara, mungkin serupa seperti BUMN. Lalu tujuannya apa? Ya, tujuan utamanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi tidak menampik bahwa biasanya didirikan sebuah perusahaan aja untuk meraih keuntungan. Nah, meraih keuntungan ini adalah tujuan sekunder dari legal creator ini. Lalu peranan negara apa sih pada perusahaan ini? Nah, peranan negara itu mewakili masyarakat untuk membubarkan perusahaan yang sudah tidak berjalan atau tidak beroperasi. Mungkin seperti dia sudah gulung tikar atau sudah pilot. Nah, lalu yang kedua di sini ada legal recognition. Nah, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Nah, berarti kita tahu di sini perusahaan ini sudah didirikan oleh negara, berarti dia adalah perusahaan swasta. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tujuannya apa? Memperoleh keuntungan, itu tujuan utama. Namun, dia memiliki tujuan sekunder juga. Tujuan sekundernya sama dengan tujuan utama dari legal creator tadi, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu tujuan itu keterbalikan antara keduanya. Lalu peranan negara apa sih pada perusahaan ini? Peranan negaranya yaitu mendaftarkan, mengesahkan, dan memberi izin atas keberadaan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada contoh hukum yang mencerminkan moralitas. Di sini yang pertama adalah hukum persaingan usaha atau Undang-Undang Anti Monopoli. Yang kedua ada Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat ada Undang-Undang tentang Perizinan Kantor Akuntan Publik. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Pasar Modal. Nah, di sini ada contoh kasus pelanggaran hukum dalam dunia bisnis yang mungkin sudah heboh yang sudah kita ketahui bersama-sama. Di sini yang pertama ada kasus PT Lapindo Brantas. Nah, kasus ini bermula adanya semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas.
yang terjadi sejak 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan desa-desa di Sidoarjo dan ruas jalan tol terendam lumpur panas. Lalu di sini ada contoh yang kedua, mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi ini adalah kasus Buyat, yaitu kasus ini tentang adanya pencemaran air oleh perusahaan pertambangan yang mencemari air laut, lalu karena air laut yang tercemar menyebabkan ikan mati sehingga nelayan pun merugi. Nah, kasus ini terjadi sekitar tahun 2004 di Teluk Buyat, lokasinya di Sulawesi. Lalu ada kasus lain seperti ada kasus PHK massal karyawan PT Dirgantara Indonesia, kasus PT Freeport di Papua, dan kasus penipuan first travel yang belakangan ini heboh. Nah, sayangnya dari semua kasus ini kurang mendapat perhatian serius dalam proses penegakan hukum. Saya harap mungkin untuk kedepannya hukum harus ditegakkan dengan baik dan tanpa pandang bulu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas dimensi sosial. Perusahaan sekarang sudah berkembang menjadi suatu sistem yang terbuka sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai macam elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Nah, berbagai sistem terbuka terdapat faktor internal, seperti faktor sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Di sini faktor internal manusianya ada tenaga kerja, lalu ada manajer, dan yang ketiga ada eksekutif. Lalu di sini ada faktor internal non-manusianya, yaitu yang pertama ada uang. Ya, tentu kita tahu setiap perusahaan membutuhkan uang untuk modal perusahaan itu. Lalu yang kedua ada peralatan. Nah, peralatan ini untuk mobilitas produksi perusahaan. Lalu yang ketiga ini ada bangunan. Nah, selain itu ada faktor eksternal yang terdiri juga atas elemen manusia dan non-manusianya. Nah, di sini faktor eksternal non-manusianya berupa kondisi ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya. Lalu faktor eksternal manusianya ada pemerintah, pemasok, masyarakat, pelanggan, atau konsumen. Nah, di sini faktor eksternal non-manusia ini pun berkembang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pula. Di antaranya kondisi ekonomi ini dipengaruhi oleh pemasok, penanam modal, dan konsumen. Karakter sifat latar belakang dan interaksi yang kompleks antara pemasok, penanam modal, dan konsumen terhadap pemerintah akan mewarnai kondisi ekonomi yang ada. Nah, berarti di sini kondisi ekonomi ini dipengaruhi hubungan antara pemasok, penanam modal, dan konsumen terhadap pemerintah. Nah, itu hal yang berpengaruh. Lalu kedua ada politik. Kondisi para pemimpin di suatu negara berbeda-beda. Karakter yang berbeda dari para pemimpin ini sendiri dapat mewarnai kondisi politik yang berpengaruh terhadap negara yang bersangkutan maupun dalam hubungan antar negara. Lalu yang ketiga di sini ada teknologi. Teknologi dipengaruhi oleh perkembangan dan penerapan teknologi itu sendiri untuk kepentingan bisnis. Ini tentu jika di sebuah perusahaan dia menerapkan teknologi yang sudah modern, sudah lebih maju, tentu produksinya akan juga meningkat. Tapi apabila perusahaan itu masih menggunakan teknologi yang manual, yang masih tradisional, masih ketinggalan zaman, tentu perusahaannya akan ikut ketinggalan zaman pula. Lalu di sini ada sosial budaya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di masyarakat. Lalu di sini kita masuk yang terakhir ada dimensi spiritual. Nah, keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam perdagangan barat tidak pernah dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Padahal dalam ajaran agama yang dipercayai oleh manusia, ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan
perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelolanya menjadi sejahtera sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Nah, di sini ada dimensi spiritual menurut para ahli. Nah, yang pertama ini ada Dawam Raharjo. Nah, Dawam Raharjo mengatakan bahwa ada 3 doktrin dalam Islam, yaitu ibadah, akhirat, dan amal soleh. Interpretasi yang lebih luas tentang ketiga doktrin ini sudah lama dikaji dan dipahami. Ibadah tidak hanya diartikan dalam arti sempit, hanya menyangkut aspek ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga terkait urusan mencari rezeki dan menuntut ilmu. Dan doktrin akhirat, tentu manusia tidak semata-mata hanya memburu surga dengan mengabaikan atau menjauhi kewajiban-kewajiban hidup di dunia. Begitu pula interpretasi luas mengenai amal soleh. Tidak hanya dalam bentuk charity seperti sumbangan untuk membangun masjid, tetapi juga termasuk kegiatan jual beli sewa menyewa, yaitu seperti kegiatan bisnis itu. Lalu di sini ada Pestek SVD. Nah, dalam agama Kristen dijumpai suatu pandangan bahwa hakikat tujuan hidup tertinggi umat manusia adalah untuk memuliakan Allah di surga. Namun panggilan umat Kristen untuk mencapai tujuan tertinggi ini sama sekali tidak melupakan kewajiban mereka untuk berperan dalam membangun dunia. Selanjutnya, Pestek SVD ini mengatakan bahwa manusia dipanggil untuk menguasai dunia dan segenap isinya, serta mengolah dan merawatnya. Pandangan ini menjadi dasar pembenaran bahwa kegiatan bisnis itu bukan saja tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi justru manusia diberi wewenang untuk mengolah dunia asalkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang dimaksudkan di sini tanggung jawab yaitu bahwa dalam menguasai dan mengelola dunia harus dilakukan dengan disertai kesadaran untuk memajukan, merawat, dan melestarikan dunia beserta isinya. Bukan sebaliknya, justru berdampak merugikan masyarakat, merusak alam, dan seluruh isinya. Nah, di sini ada tokoh yang ketiga, ada Nyoman Espadit. Beliau mengemukakan bahwa dalam Bhagavad Gita yang merupakan salah satu dari 5 kitab suci Hindu, dikemukakan 4 cara untuk berhubungan dengan Tuhan, dan keempatnya merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, yaitu ada Bhakti Yoga atau jalan pengetahuan, lalu ada Raja Yoga atau jalan meditasi zikir, lalu ada Karma Yoga, jalan tindakan atau kerja, dan Jnana Yoga atau jalan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah kutipan salah satu sloka dalam Bhagavad Gita yang berkaitan dengan tindakan atau kerja atau Karma Yoga yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya sebagai berikut. Orang tidak akan mencapai kebebasan karena dia tidak bekerja, jika ia juga tidak mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Nah, hal di sini tentu seseorang ingin mencapai kesempurnaan tentu harus bekerja. Nah, di sini yang dimaksud dari isi tersebut. Selanjutnya di sini ada paradigma kegiatan bisnis yang spiritual. Yang pertama yaitu pengelola serta stakeholder atau pemangku kepentingan menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah. Lalu yang kedua, tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat. Lalu yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam. Nah, ini adalah gambar peranan bisnis yang spiritual. Dari gambar ini dapat saya simpulkan bahwasanya kegiatan bisnis yang sesuai dengan kaidah agama atau sesuai dengan prinsip spiritual dapat menimbulkan dampak yang baik secara merata. Di saat kita melakukan bisnis, kita secara tidak langsung dapat melaksanakan ibadah, menjaga kelestarian alam, dan ikut mensejahterakan masyarakat. Nah, di sini tentu kita dapat lihat di dalam segitiganya itu ada kegiatan bisnis. Nah, dalam sekali melakukan kegiatan bisnis ini, kita dapat langsung meraih 3, yaitu secara tidak langsung kita beribadah pada Tuhan, yang kedua ikut melestarikan alam, dan yang ketiga
ikut mensejahterakan masyarakat. Nah, tentunya setelah kita menerapkan prinsip spiritual, akan terjadi kemajuan pada bidang perekonomian, tetapi tidak semua dapat berdampak baik atau positif. Berikut adalah dampak-dampak dari kemajuan perekonomian. Nah, di sini yang pertama ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Nah, poin 1 dan poin 2 ini hampir sama tentunya. Lalu yang ketiga ini persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini semakin berkembangnya zaman, tentu kualitas SDM sumber daya manusianya harus semakin meningkat karena persaingannya pun ikut meningkat pula. Lalu yang keempat ini ada pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, tentu di sini juga ada dampak negatifnya, dampak negatif dari kemajuan perekonomian. Yang pertama ada terjadi kesenjangan sosial, yang kedua ada kerusakan hutan, tiga ancaman kemusnahan kehidupan akibat limbah beracun. Nah, di sini dapat kita ibaratkan ada sebuah perusahaan membuang limbah beracunnya yang tanpa diolah langsung ke sungai. Nah, sedangkan di sungai itu terdapat sebuah ekosistem, ada ikan, ada tumbuhan air, dan sebagainya. Jika dia terkena racun, tentu ekosistem itu akan mati secara perlahan. Nah, itu ancaman kemusnahan kehidupan akibat limbah beracun. Lalu yang keempat ini adanya perdagangan ilegal. Contohnya yaitu munculnya black market. Nah, hal ini dengan kemajuan perekonomian, kemajuan teknologi, tentu akan menambah semangat pengusaha untuk menambah cuan, menambah keuntungan. Nah, tak kala dia mengambil jalan pintas, yaitu melalui perdagangan ilegal atau black market ini. Dengan melalui black market ini biasanya pengusaha tidak perlu membayar pajak. Nah, tentu pajak ini adalah salah satu pendapatan negara. Bila tidak mendapat pajak, tentu ini adalah suatu dampak negatif. Nah, di sini kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya terangkan tadi, yaitu kegiatan perekonomian jika dilaksanakan dengan menjalankan 5 dimensi bisnis ini dengan baik, maka kegiatan perekonomian akan berjalan lancar dan mendatangkan banyak manfaat. Seperti yang kita ketahui pertama tadi ada dimensi ekonomi. Nah, dari sudut pandang dimensi ekonomi tadi kan bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tentu hal ini mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi perekonomian. Nah, lalu yang kedua ini ada dimensi etis tadi. Jika kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, serta kesadaran spiritual terjadi atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu itu akan menjadi tindakan yang baik atau bermanfaat. Atau juga dapat kita bilang dia sebuah tindakan yang etis. Lalu yang ketiga tadi ada dimensi hukum. Artinya hukum, khususnya hukum untuk mengatur hal-hal yang menyangkut perekonomian, tentunya akan menyebabkan tidak adanya praktek kotor atau kegiatan pelanggaran hukum. Hal ini berdampak tumbuhnya perekonomian secara sehat. Nah, hal itu seperti yang tadi dampak negatif kemajuan perekonomian, munculnya black market. Nah, tentu jika ada hukum, tentu black market ini akan ditindak secara hukum. Lalu mungkin ada pelanggaran tidak membayar pajak, lalu adanya tindak korupsi atau suap menyuap. Nah, itu makanya diperlukan sebuah hukum. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dimensi sosial. Nah, sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Dengan didukung adanya faktor eksternal dan internal dan faktor manusia dan non-manusia, pada hakikatnya diciptakan karena sebagai kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya.
Nah, hal itu dipandang dari dimensi sosial. Lalu yang terakhir tadi ada dimensi spiritual. Nah, jika kita melaksanakan bisnis dengan berdasarkan prinsip agama, tentu kegiatan perekonomian tersebut akan mendatangkan manfaat secara tidak langsung. Seperti kita secara tidak langsung tadi beribadah kepada Tuhan, lalu ikut menjaga kelestarian alam, dan ikut mensejahterakan masyarakat sekitar. Nah, mungkin sekian materi 5 dimensi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.